9 orang terpidana teroris yang selama ini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur harus dipindahkan secara paksa ke 5 lapas berbeda di Jawa Timur. Pemindahan ini adalah buntut dari kekisruhan di lapas pada Sabtu siang. Gerakan senyap yang dilancarkan tim gabungan di dalam ruang tahanan lapas Lowokwaru berakhir pukul 11:30 Sabtu malam. Selama 3 jam, tim gabungan berhasil mengamankan dan memindahkan 9 orang terpidana teroris yang menjalani masa hukumannya di lapas Kota Malang. Kericuan terjadi di dalam lapas Lowokwaru ini bermula saat salah seorang sipir mengingatkan terpidana teroris William Maksum bahwa waktu berkunjung akan habis. Namun peringatan tersebut justru mendapat tantangan William. Namun petugas sipir lapas sigap melerai dan memisahkan kedua kelompok di dalam sel mereka masing-masing. Sementara hingga kini kondisi lapas Lowokwaru Kota Malang sudah aman dan kondusif. Gerakan senyap yang dilancarkan tim gabungan di dalam ruang tahanan lapas Lowokwaru berakhir pukul 11:30 Sabtu malam. Selama 3 jam, tim gabungan berhasil mengamankan dan memindahkan 9 orang terpidana teroris yang menjalani masa hukumannya di lapas Kota Malang. Kericuan terjadi di dalam lapas Lowokwaru ini bermula saat salah seorang sipir mengingatkan terpidana teroris William Maksum bahwa waktu berkunjung akan habis. Namun peringatan tersebut justru mendapat tantangan William. Namun petugas sipir lapas sigap melerai dan memisahkan kedua kelompok di dalam sel mereka masing-masing. Sementara hingga kini kondisi lapas Lowokwaru Kota Malang sudah aman dan kondusif. Gerakan senyap yang dilancarkan tim gabungan di dalam ruang tahanan lapas Lowokwaru berakhir pukul 11:30 Sabtu malam. Selama 3 jam, tim gabungan berhasil mengamankan dan memindahkan 9 orang terpidana teroris yang menjalani masa hukumannya di lapas Kota Malang. Kericuan terjadi di dalam lapas Lowokwaru ini bermula saat salah seorang sipir mengingatkan terpidana teroris William Maksum bahwa waktu berkunjung akan habis. Namun peringatan tersebut justru mendapat tantangan William. Namun petugas sipir lapas sigap melerai dan memisahkan kedua kelompok di dalam sel mereka masing-masing. Sementara hingga kini kondisi lapas Lowokwaru Kota Malang sudah aman dan kondusif. Gerakan senyap yang dilancarkan tim gabungan di dalam ruang tahanan lapas Lowokwaru berakhir pukul 11:30 Sabtu malam. Selama 3 jam, tim gabungan berhasil mengamankan dan memindahkan 9 orang terpidana teroris yang menjalani masa hukumannya di lapas Kota Malang. Kericuan terjadi di dalam lapas Lowokwaru ini bermula saat salah seorang sipir mengingatkan terpidana teroris William Maksum bahwa waktu berkunjung akan habis. Namun peringatan tersebut justru mendapat tantangan William. Namun petugas sipir lapas sigap melerai dan memisahkan kedua kelompok di dalam sel mereka masing-masing. Sementara hingga kini kondisi lapas Lowokwaru Kota Malang sudah aman dan kondusif. Gerakan senyap yang dilancarkan tim gabungan di dalam ruang tahanan lapas Lowokwaru berakhir pukul 11:30 Sabtu malam. Selama 3 jam, tim gabungan berhasil mengamankan dan memindahkan 9 orang terpidana teroris yang menjalani masa hukumannya di lapas Kota Malang. Kericuan terjadi di dalam lapas Lowokwaru ini bermula saat salah seorang sipir mengingatkan terpidana teroris William Maksum bahwa waktu berkunjung akan habis. Namun peringatan tersebut justru mendapat tantangan William. Namun petugas sipir lapas sigap melerai dan memisahkan kedua kelompok di dalam sel mereka masing-masing. Sementara hingga kini kondisi lapas Lowokwaru Kota Malang sudah aman dan kondusif. Inilah SR, wajahnya babak belur dihajar warga yang marah karena membacok petugas kepolisian yang hendak menilang dirinya. Pelaku mengatakan dirinya tak terima karena harus mendorong motor ke pos polisi terdekat setelah petugas mengetahui bahwa dirinya tidak membawa surat-surat berkendara. Pelaku nekat mengambil golok milik penjual es kelapa yang sedang melintas. Akibatnya, Aibtu Deni Mahue, anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mengalami luka yang cukup serius di bagian tangan dan harus dibawa ke Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo, Jakarta Pusat. Tak hanya petugas yang terluka, satu orang warga yang hendak menolong korban juga terkena bacok. Cincin gak ada mata. Surobin digelandang ke kantor polisi dengan kondisi sudah babak belur dihajar warga. Surobin sempat jadi bulan-bulanan warga setelah membacok polisi yang hendak menilangnya.
Warga Tanah Abang, Jakarta Pusat ini ditilang lantaran melawan arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung Manggarai, Jakarta Selatan. Apalagi saat diperiksa, Surobin tak membawa surat-surat kendaraan. Akibatnya, Aibtu Deni Mahua, anggota Polantas Polda Metro Jaya, terluka parah di bagian tangan. Seorang warga yang hendak menolong korban juga terkena bacokan. Surobin mengaku kesal disuruh mendorong motor ke kantor polisi, hingga akhirnya mengambil golok milik penjual es kelapa yang sedang melintas. Nggak mau surat emang, tapi saya udah bilang, saya mau telepon sama bos, saya tuh ambilin surat-suratnya, tadi bapaknya nggak izinin, malah dia maksa saya dorong motor ke stasiun, suruh saya naik. Mas kok dapat golong dari mana? Saya bisa tempat orang jual kelapa. Itu teman kamu? Nggak kenal. Tapi kok nekat sampai mau ngebacok? Karena dia tinju saya terus, Pak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Surobin menjalani pemeriksaan di kantor Polres Jakarta Selatan. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta. Iya, kenal terus ngapain itu? Insiden pembakaran bus di jalur Pantura Alas Roban, Jawa Tengah, Jumat dini hari. Polisi lakukan identifikasi dan tetapkan pengemudi bus sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga masih mencari pelaku perusakan dan pembakaran bus. Tim Lab 4 memeriksa seluruh bangkai bus didampingi tim penyidik Satreskrim Polres Batang sebagai dasar penyelidikan lebih lanjut. Anggota Satlantas Polres Batang juga tengah melakukan pemeriksaan kepada pengemudi dan kernet bus terkait kasus kecelakaan yang terjadi. Petugas juga sudah menetapkan pengemudi sebagai tersangka terkait tindakan pengemudi yang ceroboh hingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dan telah melakukan pelanggaran lalu lintas dengan melawan arus. Saya macet terus saya ini yang depan ada yang kanan baca jalur saya antrian terus ada PO lain sama kendaraan lain pada kanan kalau saya juga kanan sampai betulan. Arus di Jalan Sultan Agung Manggarai, Jakarta Selatan, seorang warga nekat membacok polisi. Akibat peristiwa itu seorang polisi dan warga terluka. Inilah SR, wajahnya babak belur diajar warga yang marah karena membacok petugas kepolisian yang hendak menilang dirinya. Pelaku mengatakan dirinya tak terima karena harus mendorong motor ke pos polisi terdekat setelah petugas mengetahui bahwa dirinya tidak membawa surat-surat berkendara. Pelaku nekat mengambil golok milik penjual es kelapa yang sedang melintas. Akibatnya, Aibtu Deni Mahua, anggota polisi Satuan Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mengalami luka yang cukup serius di bagian tangan dan harus dibawa ke Rumah Sakit Cipto Bangunkusumo, Jakarta Pusat. Tak hanya petugas yang terluka, satu orang warga yang hendak menolong korban juga terkena bacok. Cincin gak ada mata. Surobin digelandang ke kantor polisi dengan kondisi sudah babak belur dihajar warga. Surobin sempat jadi bulan-bulanan warga setelah membacok polisi yang hendak menilangnya. Warga Tanah Abang, Jakarta Pusat ini ditilang lantaran melawan arus lalu lintas di Jalan Sultan Agung Manggarai, Jakarta Selatan. Apalagi saat diperiksa, Surobin tak membawa surat-surat kendaraan. Akibatnya, Aibtu Deni Mahua, anggota Polantas Polda Metro Jaya, terluka parah di bagian tangan. Seorang warga yang hendak menolong korban juga terkena bacokan. Surobin mengaku kesal disuruh mendorong motor ke kantor polisi, hingga akhirnya mengambil golok milik penjual es kelapa yang sedang melintas. Nggak mau surat emang, tapi saya udah bilang, saya mau telepon sama bos, saya tuh ambilin surat-suratnya, tadi bapaknya nggak izinin, malah dia maksa saya dorong motor ke stasiun, suruh saya naik. Mas kok dapat golong dari mana? Saya bisa tempat orang jual kelapa. Itu teman kamu? Nggak kenal. Tapi kok nekat sampai mau ngebacok? Karena dia tinju saya terus, Pak. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Surobin menjalani pemeriksaan di kantor Polres Jakarta Selatan. Demikian laporan Robin Freddy dari Jakarta. Iya, kenal terus ngapain itu?
Insiden pembakaran bus di jalur Pantura Alas Roban, Jawa Tengah Jumat dini hari, polisi lakukan identifikasi dan tetapkan pengemudi bus sebagai tersangka. Selain itu, polisi juga masih mencari pelaku perusakan dan pembakaran bus. Tim Lab 4 memeriksa seluruh bangkai bus didampingi tim penyidik Satreskrim Polres Batang. Sebagai